يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. Alhamdulillahi ala ni'matil iman wal islam, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para jamaah sekalian rahimakumullah, marilah kajian kita pada sore hari ini kita awali dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjutkan tema berikutnya, yaitu mengenai profil orang yang paling merugi dalam hidupnya. Para jamaah sekalian, dalam kehidupan beragama itu terkadang orang sering terjebak pada rutinitas keberagamaan, beribadah dan beribadah, tapi tanpa menangkap, berusaha memahami apa yang dilakukan. Makanya para jamaah sekalian, ketika kita ini datang ke masjid, untuk apa? Untuk sholat. Apakah betul hanya untuk sholat, melaksanakan kewajiban? Sementara Allah mengajari kita luar biasa tentang sholat itu. Ya, sholat sekaligus sebagai media untuk mencapai apa yang kita harapkan, kita inginkan. Ista'inu bis-sabri was-shalah. Jadi tidak sekedar menggugurkan kewajiban orang sholat, tapi sholat juga sebagai media untuk memohon kepada Allah. Kemudian sholat juga bisa menjadi bagian upaya manifestasi dari rasa syukur kita. Ingin bersyukur, perbanyak sholat. Inna a'toinakal kausar fasolli li rabbika wanhar. Ya, sholat juga tanha anil fahsya wal mungkar dan lain sebagainya. Itu salah satu dalam kehidupan beragama yang memang harus dimaknai para jamaah sekalian. Nah, salah satu informasi yang penting di sini adalah dalam surat Al-Kahfi para jamaah sekalian, yang seringkali biasanya dibaca pada hari Jumat itu. Ini di ayat yang hampir akhir 103 sampai 106 tentang kerugian yang betul-betul besar para jamaah sekalian. Tidak sekedar rugi, tapi suatu kerugian yang sangat total dan fatal sekali. Mari kita lihat, saya tidak bacakan ayatnya ya para jamaah sekalian, tapi langsung poin-poinnya saja supaya waktu bisa cukup. Nilai kerugian yang disebutkan dalam surat Al-Kahfi 103 sampai 106 itu, yang pertama, semua amalan seseorang dihapus oleh Allah. Sudah beramal kok menjadi sia-sia. Masya Allah, sudah haji 2 kali, umroh tiap tahun, sholat tiap hari, puasa bertahun-tahun, ya semuanya jadi muspro, menjadi sia-sia. Ini yang pertama. Yang kedua, pada hari kiamat tidak dihisab oleh Allah. Kenapa tidak dihisab oleh Allah? Padahal dihisab itu untuk tahu berapa banyak kebaikannya, berapa keburukannya. Ini tidak dilakukan hisab. Kenapa? Oleh karena amal kebaikannya sudah dihapus oleh Allah. Jadi yang tersisa hanya amal keburukan para jamaah sekalian. Kalau sudah seperti begitu, ya sangat rasional. Di akhirat nanti kira-kira masuk surga atau masuk neraka? Jelas, wong yang tersisa hanya amal keburukan. Maka Allah sebutkan di sini, dia akan masuk ke dalam neraka tanpa hisab. Masya Allah para jamaah sekalian, ini kerugian yang luar biasa. Allah beritahukan 15 abad yang lalu supaya menjadi perhatian kita semuanya. Mengapa orang begitu rugi, begitu besarnya? Allah sebutkan di dalam ayat tadi, yaitu ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'i. Yang pertama disebabkan karena mendustai, mengingkari ayat-ayat Allah. Yang kedua, orang-orang yang mendustai pertemuan dengan Allah. Di hari kiamat itu setiap manusia akan menghadap Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi
rajiun. Kembali di ayat yang lain ilaihi tuhsyarun. Kembali kepadanya. Menghadap Allah itu rombongan atau sendiri-sendiri. Maka di surat Maryam disebutkan wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Semua manusia menghadap Allah sendiri-sendiri. Dan di dalam surat Qaf ayat 19 sampai 21 disebutkan setiap manusia menghadap Allah sendiri-sendiri dikawal oleh 2 malaikat. 1 malaikat penggiring, 1 malaikat saksi. Masya Allah, para jamaah sekalian. Mari kita lihat. Saya berikan contoh di sini secara global karena ini sangat banyak dan panjang lebar, para jamaah sekalian. Mendustai ayat itu ayat apa saja, para jamaah sekalian. Saya berikan global-global saja karena ini kalau kita baca penjelasannya akan lebih banyak di dalam Al-Quran. Yang pertama misalnya adalah tentang kewajiban beribadah kepada Allah sesuai dengan tujuan penciptaan manusia dan jin. Ini kelihatan ya, kamu yang dari belakang bisa kelihatan atau mungkin saya besarkan sedikit ya. Oh, tambah besar tidak bisa, kebesaran malah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Semua orang seringkali mendengar tentang ayat ini. Tujuan penciptaan manusia dan jin adalah untuk menyembah Allah, untuk mengabdi kepada Allah. Di ayat yang lain diingatkan kul inni umirtu an a'budallaha mukhlishal lahuddin. Sesungguhnya aku diperintahkan supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Para jamaah sekalian, orang-orang yang lalai tidak menjalankan kewajiban agamanya dipastikan nanti di akhirat itu akan menyesal, para jamaah sekalian. Ini Allah sebutkan di dalam surat Az-Zumar ayat 56. Antakula nafsu ya khasrata ala ma farratu fi jambillah wa in kuntu laminas sakhirin. Supaya jangan ada orang yang mengatakan nanti di akhirat itu amat besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah, sedang aku sesungguhnya termasuk orang-orang yang memperolok-olokkan agama Allah. Disuruh sholat tidak mau. Ya, para jamaah sekalian kalau membaca surat Maryam ya, insya Allah di ayat 56 itu akan ada bunyi fa khalafa mim ba'dihim khalfun adha'us sholata wattaba'us syahawati fasawfa yalqauna ghayya. Akan ada generasi di akhir zaman menggantikan generasi-generasi masa lalu. Tapi generasi pengganti akhir zaman itu generasi yang jelek sekali. Kenapa dikatakan jelek sekali? Itu karena menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya. Apa kata Allah? Pasti akan menjadi generasi yang sesat. Ya, para jamaah sekalian. Disuruh sholat, dipanggil hayya 'alas sholat, semua corong di masjid itu kalau bareng hampir bersamaan lah. Ya, jarak senas pendek-pendek, hayalah sholat, tidak ada yang mau mendengarkan ini. Ini generasi-generasi yang betul-betul meremehkan sholat, para jamaah sekalian. Ketika nanti di akhirat ditanyakan oleh orang-orang yang masuk surga, masalakakum fisakor, apa yang membuat kalian itu berbondong-bondong semuanya pada masuk neraka sakor yang membara itu? Dijawab, lam naku minal musallin. Ya, karena aku dulu di dunia tidak termasuk yang mendirikan sholat. Ya, para jamaah sekalian. Ya, ini adalah salah satu saja dari tujuan hidup untuk mengabdi kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, menyembah Allah, banyak perintah-perintahnya di sini. Innahu ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ati'ullaha wa ati'ur rasul wa'mur ahlaka bis shalat wastabir 'alaiha, dan seterusnya. Banyak perintah Allah dan larangan-larangannya, para jamaah sekalian. Ya, itulah perintah-perintah Allah yang harus dijalankan oleh umat manusia, karena Allah menciptakan manusia bukan sia-sia. Ada tujuannya yang cukup jelas.
Maka dari itu orang-orang yang tidak menjalankan kewajiban ini nanti di akhirat akan mengatakan seperti ini: amat besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah. Disuruh sholat nggak mau sholat, disuruh baca Quran juga nggak mau, warotil Quran, iqra, ya, afalai tadabburul Quran, nggak mau mempelajari Al-Quran. Saat ini lagi masih rame ya, tentang virus apa? Corona ya para jamaah sekalian ya. Di Quran itu ada nggak corona itu? Ya, kalau corona itu dalam bahasa Arab itu fi'l, kata kerja. Ismul fa'ilnya itu korin. Korin itu artinya teman yang selalu menyertai dengan setia, lengket, nempel terus. Ya, itu namanya korin. Di dalam Al-Quran disebutkan di dalam surat Az-Zukhruf. Surat Az-Zukhruf itu surat ke-43 ayat 36 sampai ayat 40. Ya, jadi corona itu merupakan efek, ya, dampak yang selalu melekat. Konon dalam kajian virus corona di Cina karena makan kelelawar, makan katak berdampak pada virus ini gitu ya. Nah, itu artinya selalu lengket. Siapapun yang sudah melampaui batas, datang korinnya. Seperti orang yang suka makan manis saja terus, korinnya datang apa? Diabetes. Ya, orang yang suka gurih-gurih gitu ya, berlemak, pada waktunya korinnya datang apa? Kolesterol. Loh, para jemaah sekalian. Ya, orang nggak akan sholat rawatib kecuali apa? Fardunya datang. Kalau fardunya datang, korinnya, rawatibnya ikut. Ya, jadi kalau sekarang ini Bapak mau sholat, saya tak sholat rawatib lah, ba'diyah isya, nggak bisa. Kenapa kok nggak bisa ba'diyah isya sekarang? Karena isyanya, fardunya belum datang. Jadi korin itu akan datang pada waktunya. Makanya di surat Az-Zukhruf itu, wa may ya'su an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitonan fahuwa lahu qarin. Orang yang tidak mau mempelajari Al-Qur'an, Allah sediakan korin. Ya, korin, teman dari setan yang selalu menyertai orang ini sepanjang hidupnya. Tujuannya apa? Menyesatkan hamba ini. Ya. Kemudian yang kedua, nah ini kalau kita tampilkan di sini juga bisa para jamaah sekalian, supaya para jamaah sekaligus bisa melihat ya ayatnya. Surat Az-Zukhruf, bisa dicatat ini. Surat Az-Zukhruf itu surat ke-43. Ini ngaji langsung ini ya ke ayatnya 43 Az-Zukhruf. Semoga yang ibu-ibu juga bisa melihat itu ya di slide-nya sana. Ayatnya ayat 36 ini. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah yaitu Al-Quran, tidak mau mempelajari Quran, kami adakan baginya setan yang menyesatkan, maka setan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Fahuwalahu korin. Para jamaah yang korin ya, kata kerja bahasa Arabnya corona. Korin ismul fa'ilnya. 37-nya. Wa innahum la yasuddunahum anis sabili wa yahsabuna annahum muhtadun. Dan sesungguhnya setan-setan itu benar-benar menghalangi mereka dari jalan yang benar, dan mereka manusia menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk. Dua, korin itu tugasnya menyesatkan dan menghalang-halangi dari jalan kebenaran. Manusia yang dihalang-halangi dari jalan benar, yang disesatkan, justru merasa mendapatkan petunjuk. Maka yang terjadi ketika mati nanti di akhirat menghadap Allah. Ya, ketika menghadap Allah di ayat 38-nya apa? Merintih, minta kepada Allah. Aduhai, semoga jarak antaraku dan kamu ini korin, setan, dijauhkan Allah. Seperti Allah menjauhkan antara timur dan barat. Allah tutup. Fabi sal korin. Loh, para jamaah sekalian, setan itu adalah korin, teman yang seburuk-buruknya bagi manusia. Ya, para jamaah sekalian, ya, rintian, rengekan, permintaan, harapan
Yang seperti itu dijawab oleh Allah di ayat 39-nya. Wala yanfa'ukumul yauma idz dzalamtum annakum fil adzabi mustarikun. Harapanmu itu sekali-kali tidak akan memberi manfaat kepadamu di hari itu karena kamu telah menganiaya idz dzalamtum. Karena kamu telah zalim pada dirimu sendiri, diberi petunjuk Al-Qur'an tidak dipelajari. Yang kedua, manusia ini, orang ini diancam azab dengan Allah bersama-sama korinnya. Bersama korin siapa? Setan. Ini para jemaah sekalian. Di ayat 40-nya Allah menyebutkan orang yang enggak mempelajari Quran itu adalah orang yang peka, yang tuli, yang buta hatinya, dan dimasukkan oleh Allah fi dhalalim mubin. Sesat secara nyata di mata Allah, yang tidak mau mempelajari Al-Quran. Maka dari itulah para jamaah sekalian, terkait dengan Quran ini Allah mengulang-ulang sampai 4 kali paling tidak itu. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Quran sudah kami mudahkan untuk menjadi pelajaran hidup. Adakah orang yang mau mempelajarinya? Kemudian orang-orang tidak mengambil manfaat dari Al-Quran sebagai apa? Pelajaran hidupnya. Ditanya oleh Allah di dalam surat Muhammad ayat 24, afala yatadabbarun Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah hati kalian itu terkunci mati kok tidak mau mempelajari petunjuk Al-Quran? Pertanyaannya tentang hati yang mati, karena masih juga belum berubah. Ditanya lagi oleh Allah di surat Al-Waqiah 81, afa bihadzal hadisi antum mudhinun. Apakah kalian memang sengaja meremehkan Al-Quran sebagai petunjuk? Kenyataannya benar, umat Islam meremehkan petunjuk Al-Quran, bukan tidak menghargai Quran. Quran dihargai, dihormati. Wong pegangnya saja tangan kanan di atas, naruh di mana-mana di atas, nggak pernah di bawah. Yang dipertanyakan Allah bukan ini. Kenapa tidak mau mempelajari petunjuknya? Quran bukan kumpulan huruf yang tak bermakna. Itu huruf yang bermakna, petunjuk. Karena umat Islam meremehkan maknanya, petunjuknya. Wali Songo saja mengingatkan, maca Quran sak maknane. Ya. Maca Quran sak maknane, wong kang soleh kumpulono. Yo, itu. Ini kok baca Quran tidak pakai makna? Ada apa? Apakah karena malas atau apa? Allah tanya. Ternyata ini jawabannya di surat Al-Furqan, surat ke-25 ayat 30. Wa qala rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wahai Tuhanku, kaumku umat Islam betul-betul meremehkan Al-Qur'an sebagai petunjuk. Yo para jamaah sekalian, jadi Quran bukan kumpulan huruf tak bermakna, itu petunjuk. Maka dari itu begitu orang tidak mau mempelajari Al-Quran, Allah siapkan korin yang akan menyertai dalam hidupnya, sehingga nanti di akhirat dia betul-betul baru tahu bahwa setan itu sebagai korin adalah teman yang paling jahat. Itu para jemaah sekalian. Baik, itu adalah salah satu perintah. Saya keluar dari sini, ini bisa dicatat ya. Jadi ada beberapa kewajiban agama yang tidak dijalankan, dia akan menyesal seperti itu. Andai kata sekarang para jamaah sekalian, orang yang menyesal ini ya diberi kesempatan kembali lagi ke dunia, ya kira-kira apa yang dilakukan? Ini ditarget para jamaah sekalian. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fauzan adzima. Dia akan taat. Ya. Karena orang-orang yang sudah terlanjur ke sana, ke akhirat, kemudian dia harus kembali masuk ke neraka, tidak ada alternatif yang lain. Mereka berteriak kepada Allah, wahum yastarihuna fiha. Mereka semuanya di neraka teriak, Rabbana akhrijna minha na'mal solihan ghairal ladzi kunna na'mal. Keluarkan kami
Dari neraka ini kembalikan lagi kami ke dunia. Untuk apa? Na'mal sholihan. Kami akan beramal soleh. Berlainan dengan amal-amal sebelumnya. Dijawab langsung oleh Allah. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Bukankah dulu kamu hidup di dunia? Sudah aku beri umur yang cukup untuk memikirkan peringatan Allah, yaitu Al-Quran itu. Tapi kamu kan gak pernah mendengarkan, memikirkan peringatan Allah. Bahkan mubalik sudah menyampaikan ayat-ayatku kepadamu. Karena manusia ditanya begitu tidak bisa menjawab, ya sudah, berhenti dialog sampai di sini. Manusia harus menjalani hidupnya akibat perbuatan masa lalunya, masuk neraka dan dia menyesal. Yang penyesalannya diabadikan dalam surat Al-Mulk ayat 10 sampai 11. Lau kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir fa'tarafu bidzambihim fasuqqal li ashabis sa'ir. Mereka mengatakan, andai kata dulu aku hidup di dunia mau mendengarkan peringatan Allah yaitu Al-Quran dan mau memikirkannya, niscaya aku sekarang di akhirat tidak menjadi penghuni neraka sa'ir yang membara, yang menyala-nyala. Faktarofu bidzambihim. Semua mereka yang berdosa itu mengakui kesalahan-kesalahannya. Dijawab oleh Allah, fasuqqal li ashabis sa'ir. Binasalah kalian semuanya, wahai penghuni neraka sa'ir yang membara. Para jamaah sekalian, ya, orang tidak mau mendengar, tidak mau memikirkan Al-Quran. Ada apa? Yang bertanya Allah loh ini. Ya, kenapa tidak mau mentadaburi? Kenapa kok harus dibaca hurufnya saja selesai puas? Apakah gak punya kemampuan untuk memahaminya? Allah sudah bertanya, afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala tasma'un, afala tubsirun, dan seterusnya. Ada apa manusia? Inilah para jamaah sekalian, ketika kita orang tua membiasakan anak kita tidak belajar Quran, korinnya ini kuat sekali nempel pada anak kita. Diajak jamaah sulit, ngaji sulit, puasa apalagi, sholat tahajud, sholat duha, dzikir, masya Allah, hanya mengucapkan kata-kata subhanallah saja. Hadis sahih Muslimnya 100 kali. Siapa yang baca dengan imanan wahtisaban diridhoi Allah, itu dibukakan 1000 kebaikan dan ditutup 1000 keburukan. Yang baca subhanallah bihamdi 100 kali, itu hadisnya Bukhari Muslim, dihapus kalau diridhai Allah semua dosa-dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Baca Quran begitu beratnya sehingga satu hari tidak bersentuhan dengan Quran. Padahal andai kata orang itu punya program, itu kadang-kadang bisa dilakukan hanya 1 detik saja baca Quran. Tidak butuh banyak waktu kalau nawaitunya memang konsisten, istiqomah baca Quran, meskipun dalam waktu yang pendek singkat sekali, cukup baca Nun sadaqallahul adzim, selesai 1 detik. Besoknya Shad sadaqallahul adzim, lusa Qaf sadaqallahul adzim, selesai. Kalau Allah ridhoi 1 huruf, dibalas Allah 10 kebaikan. Apalagi orang yang punya kebiasaan one day one juz, masya Allah para jamaah sekalian, gak bisa dibayangkan limpah ruah kebaikan hidupnya. Sudah begitu ahli sholawat, bersolawat. Ini hari Jumat, perbanyak sholawat. Sekali sholawat kepada Rasul, Allah balas 10 kali, masya Allah. Ya, kesejahteraan dilimpahkan 10 kali. Ya, bertasbihnya 1000 kebaikan dibuka. Ini kalau orang hidup 1 hari ini dengan penuh kebaikan, kesejahteraan karena amalnya sendiri. Makanya Allah mengatakan wa alaisa lil insani illa masa'a. Manusia enggak dapat apa-apa kecuali yang dia lakukan. Ini para jamaah sekalian.
Baik, andai kata dia mentaati Allah dan Rasulnya, dia akan mendapatkan kemenangan yang besar. Masya Allah, para jamaah sekalian. Andai kata orang itu mentaati Allah dan Rasulnya, dia nanti akan bersama-sama dengan orang-orang yang terbaik. Ini para jamaah sekalian, barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, siddiqin. Siddiqin ini adalah pengikut-pengikut setia para rasul. Ya, kalau pengikut Rasulullah itu disebut dengan siddiqin, kalau pengikutnya Nabi Isa namanya al-hawariyin, tapi maknanya sama. Mereka adalah orang-orang yang setia mengikuti jejak Rasul. Kemudian syuhada. Yang keempat, solihin. Para jamaah sekalian, wa hasuna ulaika rofika. Itulah teman yang sebaik-baiknya. Rofik, teman yang sebaik-baik. Rofik itu dengan korin itu sebenarnya sohib, itu sama dalam bahasa Arab, cuma kualitasnya beda para jamaah sekalian. Ya, akhi, akhun, saudara. Sohib teman juga, rofik teman juga. Ya, korin itu juga teman. Cuma kalau korin itu melekat, ikut ngintil aja terus. Ya, nggak akan dilepas orang yang diikuti ini. Tapi kalau sohib kadang kita berpisah. Nah, itu para jamaah sekalian. Ya, sohib. Baik, kita ini kan setiap salat minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Minta jalan lurus. Itu jalan lurus itu apa? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau anugerahkan karunia ya Allah. Siapa mereka yang telah diberi anugerah oleh Allah? Allah sebutkan ternyata di dalam surat An-Nisa ini 4 golongan: para nabi, siddiqin, syuhada, solihin. Makanya Wali Songo saja bilang apa? Wong kang soleh kumpulono. Sementara sekarang komunitas dibentuk di mana-mana, dasarnya bukan kesalehan. Kadang-kadang minat bakat, kesenian, kumpul wong seniman-seniman, olahragawan yang suka pispa, ada pispa antik, ada pispa sampah, kumpul semuanya bentuk komunitas sendiri. Yang mugi yang bikin sendiri. Ya, kenapa ini tidak kumpul dengan orang-orang soleh? Ada orang soleh miskin, setengah kaya, ada yang kaya raya. Mestinya menyatu ini. Kenapa? Lintas. Ya, lintas apa? Stratifikasi sosial, lapisan segmennya beda-beda, tapi terikat oleh kesalehan. Itu bisa jadi satu. Makanya persaudaraan yang paling kuat adalah karena persaudaraan iman. Ya, bahwa orang-orang mukmin itu bersaudara karena diikat oleh iman. Innamal mu'minuna ikhwatun. Ya, orang-orang mukmin itu bersaudara. Maka di ayat yang lain disebutkan ya sudu ba'dum ba'd, saling membela, saling membantu dan seterusnya. Ya, ini karena ikatan iman. Sementara kita menyaksikan banyak yang karena ikatan nasab, saudara kandung pecah. Kenapa? Karena satunya kafir, satunya mukmin. Ya sudah. Ya, satunya munafik, satunya musyrik, gak ketemu dengan orang mukmin. Kenapa sih orang munafik dengan orang mukmin ini kok gak bisa ketemu? Karena di nas Qur'annya jelas. Orang mukmin itu karakternya ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Orang munafik itu terbalik. Ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Lah itu suruh ketemu begini, gak bisa, mesti begini para jamaah sekalian. Gak pernah ketemu. Orang mukmin dengan munafik gak pernah ketemu. Ya, karena memang karakternya berbeda. Ya, orang munafik diancam. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik berada pada bagian paling bawah dari neraka. Orang mukmin dijamin oleh Allah. Ya apa itu? Masuk surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Surat Al-Hadid 21. Sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ard uiddat lil ladzina amanu billahi wa rusuli. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi disediakan untuk orang-orang yang beriman. Para jamaah sekalian, orang munafik disediakan bagian paling bawah dari neraka. Beda para jamaah sekalian. Ya, maka dari itulah kita
diingatkan oleh Allah di dalam surat Al-Hasyr 18 sampai 19, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Enggak sama penghuni neraka dengan surga. Penghuni surga faizun, orang-orang yang sukses dalam menjalani kehidupannya. Ya ini, ya muhasabah kita ini, apa yang dikatakan Allah ini, ditambah lagi ayat yang ini, Masya Allah. Ya para jamaah sekalian, barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Ini untuk orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Tapi orang-orang itu kan sudah orang lewat, sudah mati duluan. Dia karena lalai, ya para jamaah sekalian, lalai, maka dia tidak bisa mengejar ini. Maka ayat-ayat ini menjadi penting untuk orang yang masih hidup, termasuk kita. Ya, ini sebagai refleksi, sebagai muhasabah, evaluasi diri. Kalau kita hidup dalam ketaatan, Masya Allah, satu, Allah janjikan kemenangan yang besar. Yang kedua, masuk golongan para nabi, siddiqin, syuhada, solihin, masuk surga kekal di dalamnya. Duh. Syaratnya apa? Taat Allah, taat Rasul. Nah ini para jamaah sekalian, mari kita lanjutkan. Maka dari itulah orang harus menjadikan prinsip hidupnya itu lillah. Ya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya mati lillahi rabbil alamin. Sudah orientasinya semuanya pengabdian kepada Allah. Ya, jangan sampai tiga hal ini tidak bisa kita kendalikan. Misalnya apa? Hawa nafsu pasti amaratun bisu, selalu mengajak berbuat keburukan. Setan yes dua, menyesatkan dan menghalang-halangi dari jalan yang benar. Dunia, kenikmatannya, kesenangannya, gurur, menipu. Ya, pasti akan banyak orang tertipu dengan dunia ini. Siapa yang tertipu dengan kehidupan dunia, di surat Al-A'raf 51 itu menyebutkan dia akan main-main dengan agamanya, nggak serius dengan agamanya, akan menyepelekan agama Allah. Para jamaah sekalian, tanda-tanda orang yang tertipu oleh kehidupan dunia. Saya lanjutkan para jamaah sekalian, aspek yang kedua. Nah ini, orang diminta oleh Allah apa? Untuk bertakwa. Ittaqullah haitsuma kuntum. Ittaqullah haqqa tuqatih. Ittaqullah mastata'tum. Fattaqullah di ayat yang cukup banyak. Bertakwalah di mana saja. Bertakwalah sekuat tenaga. Bertakwalah ya dengan sebaik-baiknya. Loh, perintah-perintah ini banyak di ayat Al-Quran itu. Wal aqibatu lil muttaqin, wal aqibatu lit taqwa. Loh, semuanya kebaikan itu pasti didapatkan karena ketakwaan itu. Nah, kemudian apa yang terjadi ketika perintah-perintah bertakwa ini banyak ini? Kemudian orang tidak mau bertakwa, dipastikan di akhiratnya nanti dia akan menyesal dengan kata-kata ini. Ya, surat Az-Zumar 57 terusannya. Antakula law anna wahadani lakuntum minal muttaqin. Supaya jangan ada yang berkata nanti di akhirat, kalau sekiranya Allah memberi petunjuk kepadaku, tentulah aku termasuk orang-orang yang bertakwa. Lah apa orang lupa para jamaah sekalian? Quran itu 15 abad yang lalu diturunkan sebagai salah satu fungsinya hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, ya, warahmat, wan nur, al-haq, macam-macam, ya, bahkan asyifa. Ya, Quran sebagai hudal linnas, Quran sebagai petunjuk untuk manusia, 15 abad yang lalu diturunkan. Kok tiba-tiba ada orang nanti di akhirat menghadap Allah, ya, dengan kata-kata ini? Para jamaah sekalian perhatikan, manusia ini betapa buruknya ketika menghadap Allah, tidak bertakwa, yang disalahkan Allah. Silakan perhatikan ayat ini. Ya, kalau sekiranya Allah memberi petunjuk kepadaku, tentulah aku termasuk orang-orang yang bertakwa. Allah yang disalahkan di sini.
Seolah-olah Allah tidak memberikan petunjuk. Pada Quran Hudalinas 15 abad yang lalu, dia datang menghadap Allah di akhirat bukan sebagai orang yang bertakwa. Tiba-tiba dia menyalahkan Allah karena Allah tidak memberikan petunjuk waktu hidup di dunia. Ya, ini kalau disampaikan kaum intelektual, apalagi profesor doktor ngadep Allah ngomong begini, wah sangat memalukan. Betul enggak para jemaah sekalian? Iya, manusia itu betul-betul menghadap Allah itu salah, gak mau bertakwa. Yang disalahkan Allah, bukan dia mengakui, iya ya Allah, aku tidak termasuk orang yang bertakwa. Bukan begitu. Tapi karena Allah tidak memberikan petunjuk pada waktu kami atau saya hidup di dunia, sehingga sekarang di akhirat tidak termasuk orang yang bertakwa. Bayangkan, sifat manusia itu zaluman jahul, zalim, dan betul-betul bodoh para jamaah sekalian. Ini akibat daripada dia tidak mengakses informasi petunjuk Allah, sehingga sampai Allah pun disalahkan ketika nanti di akhirat. Masya Allah para jamaah sekalian, sangat memalukan. Maka dari itulah Allah jauh-jauh hari sudah bertanya tentang sikap manusia terhadap Al-Quran. Ya, apakah mereka mentadaburi Quran? Ya, apakah mereka itu mendalami petunjuknya? Apakah mereka itu mengamalkan Quran? Apakah tidak membaca, tidak mendengar, dan seterusnya? Sehingga nanti di akhirat itu gampang ya. Kamu coba baca Quran itu. Perintah-perintahku seperti apa? Oh, panjang lebar di situ. Alasannya hanya dua. Manusia karena tidak mau mendengarkan Al-Quran dan tidak mau memikirkan petunjuknya, makanya dia tidak tahu. Loh para jamaah sekalian, ya, kita datang ke sini ini adalah untuk memakmurkan masjid. Ya, memakmurkan masjid dengan cara apa? Sholat berjamaah, entah jadi pengurus atau jamaah saja. Ya, kita mengkaji, ini juga memakmurkan masjid. Tujuannya apa? Loh, di Quran itu dua minimal. Suratnya Taubah semuanya. Ya, surat Taubah ayat 18. Apa? Orang memakmurkan masjid, fa'asa ayakunu fa'asa ulaika ayakunu minal muhtadin. Orang yang memakmurkan masjid itu diharapkan dapat petunjuk Allah. Jadi nggak ada jaminan orang yang memakmurkan masjid dengan jamaah mengadakan kajian pasti dapat petunjuk Allah. Tidak, Allah menggunakan kata-kata fa'asa, semoga dapat petunjuk Allah. Karena ada orang masuk masjid, ternyata dia nggak ngaji tapi main HP. Ada orang masuk masjid, ternyata hanya ngobrol. Ada orang masuk masjid, ternyata bubuk tidur. Loh, makanya Allah katakan fa'asa ulaika ayakunu minal mutadin. Semoga mereka dapat petunjuk. Loh, yang kedua, surat Taubah 108 ayatnya. Apa tujuannya orang memakmurkan masjid? Ya, mereka rijalun yuhibbuna ayatatoharu. Orang-orang ingin menyucikan diri karena Allah itu yuhibbul muttohirin. Agar orang yang memakmurkan masjid itu termasuk orang suci yang dicintai Allah. Di surat Al-Baqarah 2222. Tuh gampang hafalnya. Surat kedua ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Agar dicintai oleh Allah memakmurkan masjid. Ya, yang ketiga, hadis Sahih Bukhari Muslim, agar masuk salah satu orang di hari kiamat yang dilindungi oleh Allah karena hatinya tergantung di masjid. Cinta masjid, rindu masjid, mendengar masjid saja langsung bergairah hatinya. Di mana itu masjid? Aku tak ke sana. Ya, untuk apa ke sana? Tak memakmurkan, biar aku dapat petunjuk Allah. Semoga Allah memberikan petunjuk. Aku ingin menyucikan, semua aku dicintai oleh Allah. Semoga aku memakmurkan masjid ini akan dilindungi dari 7 golongan di hari kiamat yang tidak ada perlindungan selain daripada Allah. Loh, akhirnya apa? Melihat masjid muncul harapan. Apa kebaikan yang bisa aku lakukan? Orang yang punya hartanya, masjid ini butuh tak ganti
karpetnya, ini mumpung menjelang Ramadan. Ganti para jamaah sekalian. Yang lain lagi saya lihat apa? Ini kok panas jamaah ini. Pasang AC puluhan, pasang AC semuanya. Masya Allah para jamaah sekalian. Ini kajian kok hanya ngomong saja, nggak bisa dilihat apa dan sebagainya. Pasang slide. Loh, ini orang-orang kaya ini. Ya, untuk keamanan ini kok nggak ada keamanan. CCTV dihadirkan. Masya Allah. Sampai orang yang hanya kemampuannya sedikit, apa, saya bisa nggak ya sedekah pakai kain aja. Kain apa? Ya sepanjang lah dari sana ke sini satu aja, ya lebarnya sekilan aja. Untuk apa? Biar mukanya ketika sujud di atas kain. Loh, akhirnya di masjid itu ada kain putih di sop pertama, sop kedua. Loh para jamaah sekalian, yang nggak bisa memberikan itu semuanya. Apa? Nata sendal-sendal yang datangnya menghadap ke masjid dibalik menghadap ke sana agar kalau pulang itu enak. Orang semuanya berpikir memakmurkan masjid dengan segala dayanya. Ini nawaitunya para jamaah sekalian. Jadi bukan hadir ke masjid kosong blank. Saya ingin menggugurkan kewajiban saja. Masya Allah, orang ini perlu pencerahan, perlu belajar ya ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasul agar tercerahkan, agar punya harapan. Bapak Ibu sekalian, kalau nanti malam nanti itu ada harapan nggak sekarang yang menggebu-gebu? Ya Allah, masukkanlah aku malam ya Allah. Aku ingin tahajud untuk meraih maqamah mahmudah. Lu tahajud itu menjadi harapan. Setelah tahajud warotil Quran, aku akan baca Quran ya Allah. Nanti malam bangunkan aku jam 1 ya Allah. Aku ingin taubatan nasuha ya Allah. Ya, bahkan yang akan puasa itu, aku akan sahur ya Allah. Ya, di akhir malam sebelum fajar, Allah turun ke langit dunia ini bertanya, ada nggak hambaku yang minta? Pasti aku beri. Yang bertobat pasti aku ampuni. Waktu strategis itu menjadi harapan setiap orang beriman. Setiap datang malam menggebu-gebu harapan kepada Allah. Inilah makanya orang mukmin itu selalu apa? Ceria. Ada yang diharapkan, yarjuna wa malayarjun, kata Allah. Orang-orang beriman itu ada harapan di sisi Allah yang tidak diharapkan oleh orang-orang kafir. Sehingga fresh terus karena ada harapan datang pagi, doa pagi ya, ini nanti jam 8 sholat duha 2 rakaat menggugurkan kewajiban sedekah 360 kali sebanyak persendian tubuh manusia. Selalu refresh. Inilah Islam datang sebagai rahmatan lil alamin para jamaah sekalian. Saya kira itu, mohon maaf ini belum selesai, kita akan lanjutkan insya Allah dalam pertemuan yang akan datang insya Allah. Semoga kita panjang umur, tetap dalam kesalehan, senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan sama-sama baca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya muqallibal qulub thabbit qulubana